kawan, jumpa lagi dengan kita. Kita akan mulai bercerita di hari Sabtu ceria ini. Jadi hari apapun kalian menonton ini, salam kenal. Saya Nevlita Sianturi dari Medan. Saya Cindy Tampoma dari Poso, Sulawesi Tengah. Jadi kita hari ini mau bercerita tentang hal yang mau cerita bebas sih, Silakan pertama Nona Poso. Jadi kami tiba di Sumba itu 18 November 2019 kawan. Awal kedatangan kami ke sini dengan membawa satu harapan, dengan ekspektasi yang besar sekali, kalau mau dikatakan besar harapan kami. Karena sebelumnya kami belum pernah sama sekali ke Sumba. Di logat Jawa ya. Sumba. Maaf kawan, karena 3 bulan di Malang jadi mulai terpengaruh dengan logat-logat Jawa. Jadi udah tercampur logat Batak, Poso, Sumba, Jawa. Begitulah. Jadi kita nak campur-campur ya. Begitu sudah. Rek. Oke. Jadi 18 November 2019 kami tiba di Sumba. Sebelumnya kami belum pernah ke Sumba. Kami hanya mendengarnya tapi belum pernah sampai ke sini. Dan pertama dengar tahun berapa? Aku 2017 sih. Lupa ya. Dari teman. Kayaknya bahkan aku Sumba. nanya Sumba tuh di mana? Sumba 2017. Tapi nggak sebenarnya nyangka sih Sumba bisa itu nyampe. tempat yang sangat indah. Besar harapan kami ketika kami datang di sini. Kami sudah membayangkan sebelumnya akan membuat rencana, sudah mengatur ini yang akan dikerjakan, akan kami lakukan nantinya ketika tiba di tempat pelayanan. Pokoknya sudah tersusun lah semuanya. Tersusun. Iya, sudah tersusun. Ini yang akan dikerjakan di sana. Tetapi seiring berjalannya waktu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, seolah ekspektasi itu. Dan dari sini pun kami belajar bahwa yang utama itu adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Sekalipun kita ekspektasi kita besar, tetapi kalau benar-benar kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka ekspektasi itu hanyalah sebuah realita. Dan ekspektasi itu bagus dong kalau ekspektasinya jadi realita. Maaf kawan, tidak realistis. Tidak realistis. Jadi ayo sekarang ceritakan 3 hal yang paling kamu ingat selama 8 bulan ini, yang paling Tuhan bekerja di dalam hari-hari kamu yang paling mengesankan, yang tidak terlupakan. 3 hal. Sebenarnya banyak sih kalau kita baca jurnal kita, kan kita buat jurnal tuh setiap hari. Dan sekarang itu jam 5 sore kami tiba di tempat kami tinggal sekarang di Desa Hobawawirua. Kami observasi sekolah sore itu, dan belum ada satupun orang yang kami kenal. Kami masih membangun relasi. Dan ketika mengingat kembali waktu itu, kami sangat disambut baik oleh orang-orang, guru-guru ya, terlebih khususnya menyambut kami saat itu. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa sekali, yang tak akan pernah terlupakan lah. Sambalnya enak ya, kami langsung dijamu dengan makanan, itu bonus. Dan itu luar biasa sekali bagaimana Tuhan membawa kami ya. Jadi orang Sumba itu senyumnya hangat-hangat ya. Senyumnya hangat sekali, dan kami sangat disambut dengan baik. Kami boleh ketika kami tiba, mereka sudah siap. Semua beberapa guru-guru yang sudah ada menunggu kami sejak dari siang. Mereka sudah cukup menunggu. Asik, cepat berbaur sih sebenarnya. Mereka cepat berbaur. Itu pengalaman pertama yang tak terlupakan, bagaimana penyambutan dari orang-orang ketika kami tiba di sini.
dan terlebih khususnya guru-guru yang menjadi rekan sekerja kami sekarang dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua itu yang teringat bagaimana ketika kami sudah kami sudah membangun relasi dengan guru-guru, kemudian dengan anak-anak, dan disitulah kami mulai mengenal satu persatu pribadi dari guru-guru, bahkan anak-anak sekalipun belum semuanya. Dan disinilah saya secara pribadi belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk berbagi, belajar untuk melayani secara langsung. Jadi langsung turun langsung kepada anak-anak, bahkan kepada guru-guru. Dan itu pengalaman yang paling berharga, yang tak akan terlupakan. Dan lewat ketika kami membangun relasi pribadi itu dengan anak-anak, kami lebih mengetahui kepribadian mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka pun, apa yang menjadi tantangan di sekolah tempat pelayanan saat ini. Dan semuanya Tuhan bukakan satu persatu ketika kami menjalaninya. Terus bulan berganti bulan, tantangan itu semakin dibukakan, dan bersyukur walaupun jatuh bangun, ada suka, ada duka yang dilewati, tetapi proses ini mengajarkan kepada saya secara pribadi bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan ketika melihat anak-anak boleh menerima Kristus, mereka boleh mendengar kabar baik, itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Bahkan guru-guru pun ketika mendengar mereka, bahkan ketika boleh menyampaikan kabar baik kepada mereka, itu adalah salah satu sukacita yang sangat luar biasa dalam perjalanan selama 8 bulan ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana jawaban doa dari Tuhan. Mengingat kembali bahwa dalam pelayanan ini doa adalah salah satu hal yang paling utama. Bagaimana kebergantungan hidup secara pribadi kepada Tuhan. Bagian yang terakhirnya, yang ketiga tadi mengenai doa, satu waktu mama saya telepon untuk minta tolong, seperti begitu ya, bukan minta tolong juga sih, untuk mengingatkan kepada papa saya untuk berhenti minum, begitu. Jadi saya pun bingung, karena saya tidak dapat merubah siapapun, hanya Tuhan yang dapat merubah seseorang. Jadi ketika itu saya bawa di dalam doa untuk bagian pokok doa ini, dan beberapa minggu yang lalu saya kembali mendapat telepon dari keluarga, lebih khususnya dari mama saya sendiri yang tadinya bilang ke saya untuk coba ingatkan. Mama saya sendiri mengatakan bahwa papa saya sudah berhenti minum, dan itu adalah sukacita yang luar biasa bagaimana jawaban doa dari Tuhan itu. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjawabnya, tapi semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Benar-benar bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan kita hidup. Jangan pernah berputus asa, terus menyerahkan semuanya kepada Dia, bahwa waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Dia sudah menangis. Jadi beta lagi yang jadi hostnya. Sekarang silakan diceritakan 3 kesannya ketika
dalam perjalanan pelayanan kita di tempat ini yang sudah akan memasuki bulan yang ke-8. Dan 3 hal yang terpenting yang boleh di-sharingkan kepada teman-teman. Ya, halo kawan, kita bercerita lagi pada hari ini. Mau mengingat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita selama 7 bulan lebih di tempat ini. Daripada kita mengingat daripada kita mengingat yang gagal-gagalnya, kita mau mengingat pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk kita pribadi. Kalau untuk saya pribadi, 1 sampai di Sumba itu sesuatu yang wow, karena tempat ini begitu indah, orang-orangnya begitu manis-manis, manis di wajah, juga manis di perlakuan. Maksudnya orangnya hangat-hangat, itu yang sangat terkesan sekali. Dan saya banyak belajar dari mereka. Yang kedua, saya selama 7 bulan lebih ini saya semakin merasakan Tuhan berbicara. Jadi sebenarnya banyak sekali kejadian saya tuh baru omong di dalam hati, nanti Tuhan nyatakan gitu. Jadi kayak gimana ya dibilang, kadang kita tuh sering terpesona gitu loh, banyak kejutan-kejutan yang Tuhan kasih. Contohnya begini, yang paling saya ingat itu sebenarnya banyak ya, beberapa kali lah pokoknya. Yang paling saya ingat itu waktu itu masih seminggu pertama kali ya, masih mau masuk minggu kedua. Jadi kita ada kayak acara gitu di sekolah, jadi kita beresin rambut anak-anak. Saya bagian yang kepang rambutnya mereka, dikasih rapi lah rambutnya. Kemudian pada waktu mencocang, kalau kita bilangnya mencocang, mendandani, merapikan rambutnya itu, timbul kerinduan dalam hati saya itu untuk pengenlah bersihkan rambut mereka, pengenlah ajari mereka cuci rambut, rawat rambut begitu. Karena mama saya juga pernah bilang, mama saya pernah bilang, saya kan pernah cerita tuh, mandikan mereka gitu, sayangi mereka. Dan itu juga timbul kerinduan pada saat membersihkan rambut, mencocang rambut itu. Jadi saya bilang, tapi saya berpikir, tapi saya nggak punya cukup uang. Tuhan, bagaimana ini? Saya ingin mengajari mereka membersihkan rambut, tapi saya nggak punya cukup uang untuk ratusan anak ini. Nggak cukup lah, nggak ada uang. Terus surprise-nya di siangnya, sahabat saya yang sebenarnya waktu itu sudah lama kita tidak komunikasi, jujur waktu itu kita sudah lama tidak komunikasi, tiba-tiba dia sapa, dia tanya-tanya, dia interview layaknya seorang polisi. Sebenarnya kau udah di Sumba? Ngapain kau di Sumba? Gini gitu. Terus tiba-tiba entah kenapa dia kirim uang. Namanya Hilda Irma Olive. Sama Olive dikasih waktu itu jumlahnya 400.000. Jadi dia kirim uang itu, dan itu bener-bener yang kayak jawaban. Jadi saya bener-bener merasakan bahwa di setiap perbuatan baik, niat itu pasti Tuhan ada gitu. Pasti ada waktunya Tuhan untuk menjamah doa itu, cepat atau lambat. Dan pada waktu itu cepat sekali. Pagi-pagi saya berpikir, berdoa tapi langsung di dalam hati begitu, sambil mencocang begitu. Dan siangnya uang itu ada. Dan setelah pelatihan waktu itu ya, kita sempat ada pelatihan di Sumba Barat Daya, kita belanja di itu. Langsung belanja nggak ya? Belum ya?
belum kayaknya. Belum. Tidak sempat lalu. Oh, tidak sempat belanja. Jadi tapi uangnya sudah ada, kita bisa beli waktu itu 5 sampo kali ya. Sisanya masih kita pakai sekarang. Jadi pada waktu itu bisa mencuci rambut sekitar berapa anak ya? 60 ya? 60-70 gitulah. Kita kerjakan waktu itu. Itu yang paling berkesan, benar-benar praise the Lord gitu. Wow sekali, baru disampaikan ke Tuhan, Tuhan langsung jawab. Semakin merasakan Tuhan berbicara, dan benar memang kita bukan langsung jadi sempurna, memang perlahan, dan semakin lemah kita juga sering sharing tuh, semakin lemah Tuhan tuh semakin terasa, semakin bergantung ke Dia. Terus kita juga secara pribadi pasti ada konflik-konflik juga, tapi bisa apa ya, ada Tuhan tuh ngomongnya kayak nyata begitu tuh, kayak langsung kayak ngomong, oh tidak bisa begitu, coba ini, coba itu. Jadi kayak dialog langsung begitu ya, secara tidak langsung, kayak memang dia nggak omong lisan, tapi itu rasanya memang kayak amazing itu sih. Jadi personal journey-nya yang paling mengesankan selama 7 bulan ini, makin banyak hal yang Tuhan nyatakan, dan semakin Tuhan bilang kalau bukan pekerjaanmu yang mau kulihat, tapi bagaimana dirimu bertanggung jawab, bagaimana taatmu, dan bagaimana kau mengandalkan aku, soalnya Tuhan bilang begitu. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mau sih gampang aja sih ya supaya semuanya ikut, hatinya diubahkan. Sebenarnya gampang aja kalau kita pikir, tapi apa yang mau Tuhan mau dari kita? Ya hati kita. Jadi proses ikut prosesnya Tuhan. Iya, mau Tuhan bentuk begitu. Itu sih mungkin ya. Jadi hari ini mau mengingatkan ke diri sendiri juga, ke kita berdua misalkan begitu, lebih taat lagi, lebih apa ya dibilang, bergantung ke Tuhan, disiplin, terus katakan kebenaran, tidak takut menyatakan kebenaran. Tidak takut menyatakan kebenaran kayak gitu. Jadi kayak lebih berdiam diri dulu sebelum berbicara. Jadi kayak kita bicara sekarang juga sebenarnya mikir, ini yang Tuhan mau nggak sih gitu. Jadi kayak melepaskan ketergantungan pada diri. Jadi kayak hidupku bukan aku lagi, hidupku ini tuh Kristus yang hidup di dalam aku, partnerku juga kayak gitu. Dan oh ya, satu sebenarnya yang paling mungkin kalau ada yang sudah nonton tentang puisi tentang perempuan pencari cinta aku lupa jadi itu perempuan mencari cinta. Jadi itu satu titik yang paling mengesankan juga sebenarnya, di mana Tuhan nyatakan. Jadi selama ini aku juga harus mengakui kalau kayak aku tuh kayak yang ku ceritakan itu ya, kayak sebenarnya aku sayang sama orang,
itu kayak mau buat mereka supaya sayang aku gitu loh. Kayak nanti kalau aku sayang orang terus dia nggak sayang aku tuh yang sakit hati, kayak gitu kan. Jadi aku ngerasa kalau begitu berarti itu belum kasihnya Tuhan gitu. Jadi bener-bener kalau kau sayang ke orang, sayanglah tanpa menuntut gitu. Jadi kayak kalau kau sayang ke orang, lebih banyak doakan dia gitu. Sayang kepada keluarga, jadi kayak keluarga tuh kayak didoakan mungkin setiap hari, tapi yang kayak touch per orang, yang peringat mereka benar-benar itu hampir jarang ya. Kayak benar-benar fokus doakan mereka benar-benar. Jadi kasih yang dari Allah itu benar-benar sedikit demi sedikit dia curahkan gitu. Jadi mengasihi itu mendoakan. Ya bagi saya kasih agape gitu. Jadi kalau kita sayang sama orang dia nggak sayang ke kita, nggak masalah. Jadi kasih nggak menuntut gitu loh. Jadi gimana bisa merasakan kalau kita misalkan nih partner, aku sayang sama dia, tapi kalau dia nggak sayang juga nggak masalah gitu. Jadi kayak teman-teman tunjukin aja kasihmu, tapi kalau dia nggak kasih juga sama kita nggak apa-apa. Mungkin belajar, saya sampai hari ini masih belajar di bagian itu. Jadi kalau intinya kasih yang tak menuntut gitu sih. Jadi lebih seberapa sering kau mendoakan dia, itulah bukti kau mengasihi dia gitu. Jadi kalau ada juga someone itulah mungkin itu yang dari saya. Bagaimana mengenal Tuhan berbicara, bergantung ke Tuhan dan mengasihi, belajar mengasihi. Jadi gitu. 3 poin, oke. Baik, jadi sampai saat ini pun kami terus belajar selama masih bersama daging ini, jadi terus belajar. Jadi teman-teman juga kalau ada yang mau memulai bergaul dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, kita nggak langsung sempurna. Jadi kita banyak belajar juga dari dosen-dosen, kita belajar dari kakak-kakak, jadi pengalaman-pengalaman secara online, secara langsung. Itu memang kalau masih kita dengan jasmani ini, kalau kita belum ketemu sama Tuhan Yesus secara langsung nanti di kerajaan surga, kita masih belum sempurna, kita masih proses, masih jatuh bangun. Tapi kalau kata papa rohani kita dan mama rohani kita tuh bilang setiap hari bertobat. ya setiap hari bertobat, akui semua kesalahan, dan roh kita akan semakin baru setiap hari. Oke. Jadi secara garis besarnya itu sih yang ingin kita sharingkan untuk berbagi cerita 2 ini. Pokoknya asik lah. Iya. Jadi asik. 8 bulan 7 bulan setengah, 7 bulan setengah itu asik lah. Lebih mengerti belajar. Nangisnya asik, kesalnya asik, dan marahnya asik, dan lebih belajar terus mengikuti prosesnya Tuhan. Bahkan ada saat-saat ketika kita tidak mengerti kenapa ini terjadi, Tuhan bukakan bahwa ada rencananya Tuhan di dalamnya. Rencananya pasti yang terbaik. Walaupun kita manusia, bahkan kami pun melihatnya, lebih khususnya sekarang untuk virus corona ini sebagai kenapa harus ada virus corona. Di saat sudah kangen anak-anak, kami sudah kangen anak-anak untuk belajar, bimbel, dan setiap hal-hal yang sudah kami susun yang akan dikerjakan di bulan April, Mei, Juni, Juli. Tapi kembali lagi bahwa
ketika corona ini datang, kami awalnya berpikir, oh seolah kenapa ini harus terjadi. Tetapi semakin kesini Tuhan kembali ajarkan bahwa aku punya rencana yang indah. Mari kita lihat. Tuhan punya rencana yang indah dari ketika Tuhan mengizinkan virus ini boleh terjadi, boleh ada rencananya Tuhan. Dan kami pun belajar untuk ikut prosesnya Tuhan. Jangan mengeluh, jangan menyerah, dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Jadi ini nasihat untuk diri kita sendiri juga sebenarnya. Iya. Ya, dan kalau kita bagikan di sini untuk pengingat kita bersama kepada siapa pesan ini boleh sampai, dan pasti ini untuk kita diri sendiri juga, supaya kita mengingat one day juga kita boleh mengingat. Dan ketika ada yang terberkati dengan semua cerita ini, puji Tuhan. Terima kasih ya telah mendengarkan cerita kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jika berkenan menjadi sahabat cerita kami, silakan di like, comment, and subscribe. God bless you. Terima kasih Tuhan.